Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di hari terakhir puasa ya teman-teman, yaitu 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Aku mohon maaf ya kalau video aku tuh bener-bener nggak beraturan banget. Kalau videonya udah numpuk ya kayak gini, bingung mau ngedit yang mana duluan. Apalagi aku tuh 2 hari nggak ada upload video di hari lebaran kedua dan ketiga. Nah, itu video aku jadinya numpuk banget gitu ya teman-teman, nggak di-upload sama sekali. Makanya ini videonya itu masih aja video sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan insya Allah ini video yang terakhir ya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke deh lanjut. Nah ini aku mau bikin bolu cake. Ini aku bikin bolu jadul requestan Pak suami dan di sini aku tuh pakai 8 telur bebek, terus setengah kilo gula pasir dan juga setengah kilo tepung terigu. Di sini aku tuh nggak bener-bener pandai banget ya kalau buat bikin bolu. Jadi kalau kalian ada kritik atau saran boleh tulis di kolom komentar ya. Karena aku bener-bener apa ya, kalau bikin bolu kayak gini tuh emang nggak pandai banget. Apalagi ini Pak suami tuh requestnya bikin bolu cake kayak gini. Aku tuh emang bener-bener apa ya nggak bisa gitu, bukannya nggak pandai lagi. Karena kalau untuk bikin bolu kayak gini, ini tuh biasanya tugasnya Ayu, bukan tugas aku. Apalagi ini kita nggak pakai mixer, kita pakai gubukan biasa. Nah ini tuh beneran tangan aku tuh nggak kuat banget ya. Makanya dari dulu kalau untuk bikin bolu ini tuh tugasnya Ayu. Kata Ayu kalau aku yang bikin ini bolunya nggak bakalan kembang gitu ya teman-teman. Tapi ya udah di sini aku berusaha. Tapi udah beberapa tahun sih aku tuh belajar bikin bolu kayak gini di tempatnya Pak suami. Apalagi kalau kakak ipar perempuan aku tuh nggak mudik ya pasti aku yang bikin karena nggak ada yang lain gitu. Oke dah lanjut. Ini tadi tuh udah aku kasih tepung terigu, terus juga aku kasih mentega, terus juga ini aku kasih tadi susu ya teman-teman. Terus lanjut ini aku mau bikin adonan yang coklat, jadi kayak ada kembang-kembangnya gitu loh. Oh iya, by the way untuk menteganya ini tadi udah aku panasin sebentar, jadi menteganya itu udah meleleh gitu ya teman-teman, udah cair, terus juga udah dingin, baru deh aku masukin ke adonan kuenya. Nah, di sini aku juga mohon maaf ya karena pas aku kasih susu itu enggak ke video atau kepotong gitu ya teman-teman. Karena pas aku bikin video ini tuh HP aku tuh lowbat, jadi HP aku dicas, terus aku pakai HP-nya Pak suami. Nah, jadinya kayak bingung gitu pas mau ngedit karena kita baru pindahin gitu ya teman-teman. Nah, kok enggak ada gitu videonya. Jadi aku mohon maaf ya kalau videonya itu banyak yang kayak kepotong-kepotong gitu. Nah, kalau untuk susunya tadi aku kasih setengah canting susu kental manis yang biasa diminum sama si adek Zayan. Oh iya, by the way, kemarin tuh ada yang komen, pun kalau adek Zayannya itu makan nasinya banyak, mending gak usah dikasih susu deh, karena susu kental manis itu tuh banyak banget gulanya. Nah, sebelum aku bahas komennya, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Bunda yang udah kasih saran ke aku. Nah, kalau untuk si adik Zayan itu tuh emang minum susu kental manis gitu ya teman-teman. Tapi si adik Zayan tuh minumnya cuma 2 kali sehari. Jadi kalau mau tidur terus juga kalau bangun tidur itu pun kadang-kadang nggak setiap hari yang kayak apa ya wajib banget gitu loh. Kalau lagi cengeng ya si adik Zayan tuh minum gitu. Kalau lagi nggak cengeng ya enggak. Apalagi kalau si adik Zayan tuh ada buah-buahan kayak pepaya, nah itu si Ade Zain suka banget, jadi kayak lupa gitu sama yang namanya susu. Tapi terima kasih banyak ya untuk Bunda yang udah komentar, dan untuk kalian yang mau komen, yang mau kasih saran ke aku boleh ya tulis di kolom komentar. Oke deh lanjut. Nah ini untuk bolunya udah siap dan di sini aku tuang ke loyang itu tuh yang warna
kuning atau putih ya, karena aku pakai telur bebek jadi kayak warnanya itu kuning gitu loh teman-teman. Nah setelah warna kuning baru deh aku kasih warna coklat. Coklat itu aku kasih di tengah-tengah, terus juga di paling atas. Nah ini setelah aku kasih coklat di tengah, aku kasih lagi warna adonan yang putih atau kuning lah. Terus lanjut di atasnya aku kasih coklat lagi. Terus ini tuh aku bentuk gitu ya teman-teman, kayak bunga-bunga kayak yang tengah tadi, tapi aku mohon maaf ini videonya nggak ada gitu, kayak kepotong atau hilang atau gimana, tapi pokoknya nggak ada videonya gitu. Udah aku cari-cari tapi tetap aja nggak nemu, jadi alhasil ini tuh kayak gini aja gitu ya. Pas aku ngebentuknya tuh nggak ada videonya. Oke lanjut, ini aku mulai proses panggang. Untuk saringan yang di bawah itu tuh udah aku panasin duluan ya teman-teman. Nah pakai api yang agak sedikit besar, terus ini juga apinya tuh aku kecilin karena udah aku panasin bolunya gitu ya teman-teman, khawatirnya malah gosong. Lanjut, ini aku juga mau bikin bolu brownies. Nah, kalau untuk bolu brownies di sini aku pakai 4 butir telur, 3 butir telur bebek, 1 butir telur ayam, terus ini juga ada ovalet. Kenapa aku pakai telur ayam? Karena ini sisa terakhir telur bebek yang kita punya. Jadi untuk kurangnya itu aku tambah aja pakai telur ayam. Lanjut, ini untuk takaran gulanya aku takar pakai gelas kayak gini ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau ditimbang ini tuh seberapa berat, karena timbangan kita tuh udah nggak ada apa ya, nggak ada tulisan gitu loh. Makanya aku kira-kira aja pakai cangkir kayak gini. Untuk tutorialnya sendiri sebenarnya aku tuh ikut-ikutan dari YouTube juga. Jadi aku kalau bikin bolu kayak gini beneran nggak bisa gitu ya teman-teman, makanya aku tuh nonton YouTube dulu baru aku bikin bolu. Nah, sebenarnya untuk suara gubukannya tuh lumayan kuat gitu ya teman-teman, tapi untuk suara aslinya ini tuh aku kecilin supaya suara aku voice overnya itu lebih jelas. Oke lanjut, nah ini untuk adonannya tuh udah mengembang dan juga udah ngental, terus juga warnanya tuh udah agak putih gitu ya teman-teman. Lanjut aku kasih tepung terigu yang 1 gelas tadi, terus juga untuk minyaknya itu aku pakai 1 gelas juga. Nah kalau untuk bahan-bahannya tadi pas aku nonton di YouTube itu tuh cuman ada gula pasir, tepung terigu, minyak, coklat batangan. Tapi karena aku nggak punya coklat batangan, jadi di sini aku pakai coklat bubuk, terus juga ada opalet. Nah kalau resep ayu ipar aku biasanya itu pakai santan sama susu sih kalau nggak salah, tapi aku nggak bisa gitu. Terus kalau warnanya pun dia nggak ada di sini, jadi ya udah aku ikut-ikutan tutorial yang di YouTube aja. Karena kalau untuk bikin bolu ini aku juga baru pertama kali. Jadi aku tuh cuma tinggal makan aja gitu lah teman-teman. Biasanya kan kalau aku bikin bolu selai nanas, bolu masuba. Nah itu tuh beda ya. Menurut aku kalau untuk bolu selai nanas itu kan bolu biasa aja gitu, jadi lebih gampang. Paling apa tuh, diolesin sama selainya aja gitu. Yang repot tuh panggangnya. Terus juga kalau untuk masuba itu tuh lebih gampang lagi gitu bikin adonannya. Yang agak susah itu tuh ya cuma proses panggangnya aja, karena kita nggak pakai oven listrik, kita pakai kekap atau kita pakai oven yang pakai arang gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau mau bakar itu tuh agak susah gitu. Tapi karena aku udah terbiasa pakai panggangan oven yang pakai arang itu tuh menurut aku asik-asik aja gitu, apalagi pakai kekap itu tuh ya menurut aku asik aja gitu. Karena dulu aku pernah sama ayu ipar aku, istri dari kakak laki-laki aku, itu tuh kayak kita ambil upahan gitu buat panggang bolu selai kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak udah terbiasa aja gitu.
Oke lanjut. Nah ini untuk adonannya tuh aku pisahin. Ini aku masih pakai mangkok yang tadi. Sekalian udah kotor kan. Jadi ya udah yang satu ini aja yang kotor gitu. Ini aku pisahin karena mau aku tambahin susu kental manis buat apa ya? Buat di tengah-tengah kayak gitu. Momer atau apa gitu ya teman-teman. Aku lupa deh. Nah ini tuh untuk adonan yang di mangkok mau aku kasih kental manis buat di tengah-tengah. Jadi aku ngukusnya itu enggak sekalian gitu ya teman-teman, sedikit-sedikit lah pokoknya kayak gitu. Ini tuh untuk sebagiannya ya aku kukus yang pertama. Nah untuk cetakannya sendiri ini aku kasih plastik yang plastik gula atau plastik yang untuk bikin es batu gitu ya teman-teman. Nah itu aku kasih alas di bawahnya pakai plastik itu, terus aku kasih minyak supaya nggak lengket. Nah, sebenarnya pas aku bikin bolu kayak gini tuh banyak banget yang nemenin aku. Ada si Ayu Milka, ada ayahnya juga, karena ayahnya yang pindah-pindah kamera gitu. Kalau aku kamera ini sendiri, kalau pindah-pindah kayak gitu, bolunya nggak bakalan ngembang gitu ya teman-teman. Makanya aku minta dibantuin sama Pak suami. Oke lanjut, ini aku rebus untuk adonan yang pertama, terus juga untuk tutupnya itu aku kasih kain supaya uapnya itu nggak netes ke bolu. Terus lanjut ini juga untuk bolu cake yang tadi udah masak nih kayaknya. Karena pas aku tusuk pakai lidi ini tuh udah nggak nempel lagi. Nah kalau kata Ayu kalau udah nggak nempel itu tandanya udah masak. Terus lanjut di sini tuh aku kayak apa ya, buru-buru banget pengen dipindahin karena aku tuh udah nggak sabar banget pengen ngelihat hasilnya. Dan masya Allah ini tuh bagus banget, ngembang juga, tapi sebelahnya itu agak kurang gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya sih tempatnya tuh miring makanya jadi kayak gini, tapi alhamdulillah ini tuh bagus banget dah. Warnanya juga cantik, masya Allah, ternyata aku bisa loh bikin bolu. Oke lanjut, di sini mau aku coba potong. Ini tuh pas aku iris beneran yang empuk gitu ya teman-teman, tapi beda sih sama punya Ayu. Kalau punya Ayu tuh beneran yang empuk lembut gitu, kalau punya aku empuk tapi agak gimana ya, padat gitu. Empuk sih kalau untuk empuk, tapi beda gitu, kenyal, ada kenyal-kenyalnya gitu. Kalau punya Ayu tuh empuk tapi lembut gitu. Tapi ya menurut aku sama-sama enak kok. Oke lanjut, ini untuk adonan brownies yang tadi aku kasih susu kental manis itu sekitar 2 sachet. Nah lanjut, setelah masak untuk adonan yang pertama di sini tuh aku kasih adonan yang kedua, yaitu yang aku kasih susu kental manis. Jadi untuk brownies ini tuh berlapis gitu ya teman-teman. Nah untuk lapisan yang tengah ini tuh agak momer gitu, beneran rasanya itu beda gitu sama yang di atas dan juga di bawah. Jadi rasanya itu kayak ada yang beda aja gitu, karena ya emang beda kalau ini dikasih susu kental manis. Terus singkat video ini tuh udah masak untuk adonan yang tengah, lalu kita tambah lagi untuk adonan yang paling atas. Oh iya, by the way, video aku kali ini tuh durasinya panjang banget, ada di 16 menit 10 detik. Sampai aku tuh bingung mau ngomong apa lagi gitu di sini. Semoga kalian gak bosan ya nonton video aku dan nontonnya itu sampai detik terakhir. Karena ada juga sih yang komen, Bun, videonya itu durasinya tolong dong dipanjangin biar puas gitu nontonnya. Terus juga pas aku bikin video panjang kemarin pas di rumah emak itu sekitar 15 menit, ada juga yang komen, alhamdulillah puas banget deh nonton video Bunda Mizan. Masya Allah, alhamdulillah kalau kalian tuh puas nonton video aku, senang nonton video aku tuh bersyukur, alhamdulillah banget. Semoga kalian tuh terhibur ya dengan video-video sederhana aku yang apa adanya aja. Pokoknya seadanya banget dah. Oke lanjut. Nah ini untuk bolunya tuh alhamdulillah udah masak ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau pindahin ke apa ya, nampan kayak gini. Nah itu sebenarnya masih lumayan panas gitu ya teman-teman, tapi karena aku tuh nggak sabaran banget pengen melihat hasilnya gitu, jadi ya udah di sini langsung aku pindahin.
Nah, alhamdulillah untuk hasilnya itu nggak mengecewakan. Ini tuh lumayan bagus banget bentuknya, Masya Allah. Ternyata aku juga bisa bikin bolu brownies kayak gini. Nah, kalau untuk rasanya ya tetap sih rasa brownies ya teman-teman, sama aja gitu. Oke, lanjut. Di sini aku mau olesin mentega. Ini tuh sisa mentega yang aku bikin bolu cake. Jadi ini tuh menteganya udah habis gitu ya teman-teman. Tapi tetap aku kayak oles-olesin aja. Aku tadi lupa loh pas bikin bolu cake untuk apa ya, ninggalin sedikit gitu supaya bisa untuk naburin seresnya. Nah, karena menteganya tuh cuma sedikit, jadi di sini aku tuh pakai seres lagi. Ini seresnya itu aku kasih air panas sedikit, terus aku lelehin kayak gini, jadinya ya udah aku olesin kayak gini supaya pas aku taburin seres yang utuh ini tuh seresnya nempel kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau mau beli mentega lagi cuman buat olesan aja itu tuh nanggung banget gitu ya. Jadi ya sudah, di sini aku akal-akalin aja dan alhamdulillahnya bisa. Terus ini tuh semuanya udah diolesin dan ini aku taburin seres. Nah, untuk seresnya sendiri aku nggak pakai yang warna-warni. Di sini aku cuma pakai yang warna coklat aja. Oh iya, by the way, kalian yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Lagi santai-santai atau lagi disambi beres-beres nih? Semoga kalian yang nonton video aku lagi santai-santai ya, agar bisa menikmatin untuk nonton video aku sampai selesai. Tapi kalau lagi disambi-sambi nggak apa-apa, aku temenin ya sambil nonton video aku. Semoga kalian semuanya terhibur sama video-videonya aku. Oke, alhamdulillah browniesnya udah selesai dan sekian dulu ya untuk video aku. Wassalamualaikum, bye.